Kisah spiritual Jesslyn Thea Lestari yang tergoncang imannya karena konsep Trinitas yang tak masuk akal, khususnya tentang Roh Kudus. Silakan disimak pemaparan wanita Cindo cerdas ini. Nama saya Jesslyn Thea Lestari, saya sendiri adalah seorang Cindo, saya dari kota Pontianak, kelahiran Pontianak, cuma saya studi Jakarta ini sejak saya kuliah. Nah, untuk latar belakang saya sendiri dari pekerjaan saya itu translator untuk Chinese Mandarin Indonesia dan juga guru untuk bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Saya pertama kali syahadat di Yayasan Mualaf Center Hagia Sophia. Trigger utama saya sih sebenarnya memang konsep ketuhanan ya, karena memang dalam posisi saya di sini saya adalah jenis orang yang saya sudah dalam posisi saya butuh Tuhan. Dalam kondisi ekstrim, kalau enggak saya akan gone mad gitu, saya akan terlalu gila dan berkecimpung akan masuk ke dunia yang gelap. Dunia yang gelap dalam arti kehidupan yang penuh dengan dosa, dimana everything is okay to be do selama saya ada alasan untuk melakukannya. Nah, saya itu udah sampai ke tahap di situ, dimana saya akhirnya diberikan hidayah untuk menerima Islam, to put Islam back on the table gitu loh. Karena sebelumnya, little bit background bahwa saya itu tidak pernah memikirkan bahwa Islam itu akan menjadi salah satu agama pilihan saya ke depannya, di masa depan. Karena saya dari kecil sudah lahir, memang sudah dilahirkan di keluarga Kristen yang cukup fanatik ya, bukan yang cuma kayak just go to church, hanya mengikutin, no. Tapi like my parents tuh cukup sangat mendalami bahwa setiap Kristen, setiap unsur-unsur dari Kristen itu harus diikuti dari ujung sampai ujung. Jadi saya cukup dibesarkan dalam kondisi gereja. Dari kecil sampai besar tuh saya berkesinambungan dalam gereja. Kenapa sih kita butuh Tuhan? Karena by the end of the time umur kita tuh berbatas. The longest someone can live paling sampai 100. 100 pun syukur kalau tidak dalam keadaan sakit berpenyakit. Kalau kita sudah sakit berpenyakit dan semuanya, apalagi yang mau diharapkan di dunia ini? Mau ngapain lagi? Ambisi dan semuanya perkataan orang atau mengikuti gaya hidup sudah tidak bisa lagi. Salah satunya ya dari muda kalau bisa kita tuh mengerti kehidupan bahwa our life will end. Definitely will end. Saat kita end ini, kita masih bisa mengkontrol nih. Apakah kita bisa masuk akhirat, kita masuk surga dengan benar, atau kita akan dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi istilahnya, kita punya waktu hidup around 1 till 100 years. Anggap panjang ya umurnya ya. Kalau enggak kita punya half of the time, carilah Tuhan yang benar selama masih ada diberikan kesempatan kita untuk mencari. Selama kita masih mampu untuk berpikirlah dengan baik. Jangan cuma mikir hidup ngikutin orang, no, we only live once gitu loh. Kita nggak meninggal dan hidup lagi dan bisa memperbaiki everything. Once you can fix it, fix. Itu kenapa juga menurut saya tuh harus jadi orang yang terbuka. Open-minded to what? To information, to knowledge, to everything. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menemukan kebenaran saat kita belajar. Menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih, tapi dengan kata syarat tapi ya, posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati saya itu saya ateis for 3 years. Nah, 3 tahun yang lalu itu devotion itu full, saya berhenti ke gereja, tapi saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama, jadi saya tetap mengakui bahwa diri saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tidak menyembah, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak ke gereja, dan saya tidak melakukan semuanya. Karena saya mikir juga kita nggak bisa ngakuin bahwa kita tuh orang yang hidup tanpa agama. Tapi selama 3 tahun itu, saya baru sadar pada saat akhirnya bahwa saya adalah seorang ateis. Karena kenapa sih saya bisa mengakhiri? Kenapa bisa ada statement bahwa saya baru menyadari saya seorang ateis? Karena saya belajar dari filosofi di mana when I lose my trust in a religion, when I no longer trust about God, yang saya jadikan trust adalah myself. I trust myself. I will not harm myself because I love myself, right? Nah, saat saya mencintai diri saya sendiri, saya tuh seakan memikul semua beban dunia di diri saya sendiri. Everything is my responsibility. Bahkan jika saya jatuh, jika apa itu responsibility saya. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan akal pikiran saya. Supaya saya sukses. Sukses nggak? Sukses, betul. Tapi secara hati, secara ini. Like my outside is getting better, but my inside never did gitu loh. My inside kayak decaying inside out. Kayak semakin rotten gitu. Rotten sampai ke sisi di mana saya sudah memikirkan, ya sudah, doing something bad is meaningless gitu loh. Fine, terus kenapa? Emang apa hukumannya? Toh Tuhan gak ada, Kak. Toh saya belajar ketuhanan selama berapa belas tahun. I don't understand. Saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari doa. I don't understand. Mau dibilang saya kurang usaha. Usaha apa setengah hidup kita taruh ke gereja? Kurang usaha apa? Kurang usaha apa itu? Even when I leave them, I don't immediately change gitu loh. Karena menurut saya, it's still proof of my loyalty. Saya nggak langsung jump ke agama lain. Saya tetap akuin diri saya Kristen gitu loh. Tapi setelah saya udah kehilangan Kristen, saya mulai melirik agama sebelah. Tapi saya tidak tinggalkan ya. Saya mencoba mempelajari. Dimana the first yang agama yang saya lihat adalah Buddha.
Because that's the only one on the table. Hanya ada Kristen dan Buddha. Kenapa harus ada Buddha di situnya? Karena keluarga saya berasal dari Chinese. Nah, di mana Chinese itu kalau kamu Kristen atau Katolik kamu pindah ke Buddha, itu masih oke, sama aja. Kamu akan di-treat dengan well kok. People will accept it. Itu kenapa saya mikir. But I cannot understand it. Dan hati saya menolak. Inside out 100% ya sudah, saya tinggalkan saja. Habis itu udah gak ada pilihan lagi. Ya karena nggak ada pilihan lagi, mendingan saya jadi ateis kan. Mendingan, no, that time aku tidak tahu dengan konsep namanya ateis. That time I believe in myself. Tapi ketika saya udah mulai 3 tahun nih, saya pelajari, oh ya bener ya, saya tuh ateis sebenarnya. Tapi saya nggak ngaku doang. Just because you don't admit it doesn't mean you're not kan. Nah saat saya sudah jelas nih, saya udah sadari, waduh saya ateis, mulai agak bahaya. Tapi ada rasa dalam diri kita, emang karena kita tuh manusia, we have sins gitu loh. We have tendency to do sins. Dalam diri saya merasa, so why gitu loh. Ateis ya ateis, my life still goes on fine gitu loh. Dibanding life yang orang tiap hari nyembah-nyembah ke gereja, my life is better even kan. Ngapain? Tapi dalam diri saya tahu, saya tuh kayak banyak permasalahan mentally yang tidak bisa explain. And I cannot explain to myself the concept of happiness, freedom, dan salah satu penyakit yang paling menyakitkan adalah ketika hatimu dan pikiranmu selalu bertentangan suatu saat. The outside, you look perfectly fine. You look the best version. Inside, you know you're nothing gitu loh. Karena bahkan dua barang ini tidak bisa menerima satu sama lain. Nah itu posisi saya. Nah tapi untungnya di saat-saat seperti itu tuh saya diberikan hidayah. Allah itu tidak, saya yakin semua orang tuh pasti mendapatkan hidayah. Tapi tergantung apakah kamu mau tutup mata kamu mau dengar, kamu mau coba, atau kamu langsung hempaskan tanpa kamu dengar sama sekali. Nah, saya adalah jenis orang yang saya cukup mau dengar. Bahkan kalau itu pun ajaran apapun itu, saya dengar tetap. Masalah nanti saya proses saya eksekusi atau tidak, itu urusan kedua. Saya tetap dengar. Saat pertama kali I learn about Muslim, kayak benar-benar saya pelajarin ya. Bukan cuma saya masuk kiri keluar kanan, saya pelajarin. I think it's something is similar. The similarity, nama-nama nabi kita menyerupai Yesus, Isa Al-Masih, ada kan? Nah, seperti hal seperti yang menyerupai itu membuat saya lebih mudah untuk connect. Kayak saya merasanya, jadinya Christian and Muslim itu sebenarnya siblings. Tuh ada yang sama kok. Oke lah, pendeta bilang whatever your reasoning is, I'm a debater, I know how you do it lah. Tapi I also know how to read. Kan, nah, yang paling tepat itu kan saya dari buku, dari bacaan, karena itu sudah diteliti scientifically dan sudah ada bukti dan banyak orang menuliskannya. Jadi saya ikutin saja yang tertulis di buku, apapun kata pendeta ya sudahlah. Nah, saya ikutin sama dan menyerupai. Jadi akhirnya dari saya dulu tuh tidak membenci Muslim because doktrin yang diberikan kepada saya memang untuk avoid Muslim karena Muslim is dangerous and everything, dan to hate Muslim. Tapi saya tidak ikutin, karena menurut saya ngapain saya ikut. There is nothing wrong kok, Muslim never did anything to me, right? Tapi saya jauhin, karena didoktrin. Dari 100% masih masuk 10%. Nah, 10% ini hilang. Saat saya udah merasa di siblings. Jadi saya pelajari, saya ikutin dari perdebatan itu. I get new information that I never hear before. Yang saya nggak pernah sekalipun tahu. Ironisnya, itu dari Alkitab. Hal yang saya dengar yang bertolak belakang adalah dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Jadi harusnya, nih logisnya, saya harusnya diajarin nggak dulu? Lama loh saya di Kristen. Kok saya nggak diajarin begitu-begitu? Kok as if it is hidden away from the kayak common preaching itu kok di hidden away? Harusnya kan itu kayak konsep-konsep yang kita mesti mengerti ya. Nah, konsep pertama konsep bagian ketuhanannya kita, konsep mengenai originalitas kita punya kitab, terus konsep-konsep mengenai nabi-nabi kita. Harusnya kita pelajari satu persatu kan, sampai kita tahu secara mendalam sebenarnya siapa sih yang kita sembah, siapa yang kita percaya, dan siapa yang we put faith on, dan apakah benar yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memegang kunci dari akhirat tersebut. Karena itu adalah fungsi kita di dunia ini, untuk menemukan siapa Tuhan kita. Tapi ketuhanan, jika misalnya hati kamu tidak dibukakan, jadi hidayah diberikan kepada kamu. Jika, nih, coba bayangkan, kalau Allah tagih setiap nafas yang kamu tarik, setiap organ yang kamu tarik itu punya harga ya, kamu bisa bayar kah? Nggak bisa kan? Jadi itu is our responsibility to find which one is our God. Pakai akal dan pikiran yang sudah diberikan. Nah, dari akal pikiran yang sudah diberikan itu, ada statement-statement dari agama saya sebelumnya itu untuk seperti di pause gitu, di blockade. Jadi seperti ada blockade di mana you must follow. We are not angels. We are not angels and you're not God gitu loh. See the comparison ya. Kalau angels and God, yes. Angels tidak punya pilihan lain selain obey. Kita tuh human. Human yang diberikan pikiran,
kemampuan pikiran kita, dan hati. Dua hal itu haruslah dipergunakan agar kita menjadi manusia yang sempurna di mata Allah, betul? Nah, kan kita bukan angels, kita nggak harus obey. It's okay to ask question because we have mind, right? It's okay to analyze things karena memang harus segala sesuatu itu masih dipikirkan supaya hal itu benar-benar membuahkan hal yang positif. Dan jangan sampai misalnya ada bahaya kalau kamu tidak pikirkan, kamu tidak akan mendapatkan warning signs-nya. Itu yang harusnya kita dapat di hidup ini. Supaya, kenapa? Dengan melakukan hal itu saja, hidupmu akan lebih mudah gitu loh. Kita tidak akan mudah terjumus dengan bahasa masalah-masalah berhubungan duniawi. Itu secara duniawi ya. Apalagi secara akhiratnya. Secara akhiratnya, we have to believe bahwa Allah itu sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa. Itu yang mesti kita percaya dulu. Nah, in order for us untuk bisa percaya itu, kamu mesti tahu Allahmu yang mana. Mana Tuhanmu dulu. Kalau Tuhanmu semuanya aja kamu cap cip. Mau gimana jalan hidupmu bisa benar? Mau satu orang punya 5 gitu jalan hidupnya, nggak mungkin kan? Nah itu yang harus we find as a human being gitu loh. Dan itu yang saya paling mendapatkan dalam Islam, karena semua barang di Islam itu bisa dipikirkan, ada logikanya, ada dalilnya. Even when we don't like it, ketika hal itu berat dilakukan atau kita tidak suka. Tapi ada penjelasannya, kita bisa terima, oh ya benar ya. Tapi kita bisa hidup di jalan lebih benar. Dan dengan kalau misalnya kita percaya dengan Allah, yakinlah jalannya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih dihindarkan dari bahaya-bahaya. Karena itu our makers gitu. Kita nggak perlu terlalu berpersepsi, oh besok masih gimana. Kalau baik-baik persepsi gitu, nggak usah peluk agama, jadi ateis saja. Enak. Persepsi itu semuanya. Benar-benar kita plan out dengan itu. Nggak usah pegang agama. Kalau mau pegang agama, biarkan jalan sesuai dengan jalannya Allah. Begitu persepsi saya. Kita punya Alkitab. Kenapa tidak dibaca kan? Kenapa tidak dicari? Atau misalnya scriptures, yang paling gampang cari aja King James. King James itu kadang tuh lebih tepat. Penjelasannya itu lebih make sense karena bahasa Indonesia itu agak buyar. Too many metaphors gitu loh yang put into it. Nah, saya pelajari dari itu, tapi saya tidak menemukan jawabannya juga. Jawabannya itu blur gitu loh. It blurs inside out. Jawaban yang paling utama adalah jawaban gini. Kenapa kita masih percaya Tuhan? Terus kenapa Tuhan kita harus ada 3? Karena penjelasan yang paling normal adalah Tuhan, misalnya Allah Bapa. Allah Bapa adalah penguasa semesta langit dan bumi, betul? Kita menyembah Allah Bapa karena Allah Bapa memang pencipta langit dan bumi. Oke, fine, I can accept. Yesus Kristus. Kenapa kita masih percaya Yesus Kristus sebagai bagian dari Tritunggal, tapi kesatuannya satu? Karena Yesus Kristus telah berkorban, anak Allah. Dengar ya, anak Allah. Tadi Allah Bapa, nah ini sekarang anaknya. Anaknya turun ke dunia ini untuk disalibkan dan dijadikan kutuk karena dosa kita. Dosa umat manusia menjadi kutuklah anak Allah ini, dan saat anak Allah disalibkan, kutuk kita terhapuskan. Dan berserah dengan dosa-dosa kita. Karena diserap lah istilahnya, kayak diserap, like magnet. Oke nggak? Oke lah, fine. Kata ajaran kasih kan? Fine, oke, fine. Sekarang kita masuk ke Roh Kudus. Roh Kudus adalah katanya roh yang harus yang akan menghinggapi kita ketika kita hidup di dalam dalamnya jalan Yesus Kristus, dalam ajaran Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus, akan ada Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaan saya mulai keluar. Saya udah mulai nggak terima nih. Kayak gini. Jadi kalau roh saya keluarin, terus masukin Roh Kudus, bisa hidup nggak? Kan sama-sama roh. Saya roh manusia, saya ngaku saya manusia namanya Jesslyn. Nah, coba nih, saya di stop jantungnya. Terus dibilang, saya kan percaya dengan Yesus. Saya percaya, saya ini, dan saya yakin 100%. Coba, hentikan jantung saya, replace Roh Kudus aja di dalamnya. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kenapa kita harus punya Roh Kudus? Emang roh kita nggak cukup? Terus pertanyaan saya, bagaimana jutaan orang di dunia ini yang lain yang nggak punya Roh Kudus? I see they live it fine. Mereka baik kok. They did a good things. I see it by my own eyes. Mereka berdoa dan bersabda setiap saat. Berarti apa penjelasan Roh Kudus? Roh yang menyertai kita. Dan kedua, gimana cara saya validasi? Ini Roh Kudus atau roh setan? Sama-sama roh kan? Yeah. Yang masuk ke tubuh saya. Misalnya dibilang, oh saya bisa melihat pandangan Roh Kudus masuk. Oke. Apa yang dilihat? Mungkin angin ya, mungkin sosok, mungkin bayangan, mungkin something lah yang spiritual. Masuk ke saya. Emang dalam saya bisa ada pengecekan gitu, kayak pengecekan kakak, soalnya Roh Kudus nomor kakaknya berapa, ini bener gak ini? Kan gak ada kan? Apa yang kita undang gitu loh. Because it's dangerous. Karena saya ada belajar filosofi lain, how to summon demon atau something ya. Itu tuh when you believe, when you summon, dan ketika kamu put all of your faith into it, barang yang gak nyata pun bisa nyata dan bisa masuk. Setan tuh tidak bisa mudah masuk ke manusia unless you accept it and you open it up for them. Ketika kamu undang, kamu tidak tahu, kamu undang Roh Kudus, but you don't know what is Roh Kudus, right? Nah, kamu undang dia masuk. Yakinkah yang masuk Roh Kudus? Belum tentu kan. Nah, jadi dalam konsep itu saya sudah terpecahkan. Saya memang nggak percaya dengan konsep-konsep Roh Kudus karena menurut saya
Kita punya roh manusia kok, harusnya roh yang dibimbing itu roh kita. Pastikan roh kita itu tuh bukan roh-roh yang sangat suka untuk berdosa. Pastikan bahwa hati nurani kita itu selalu berusaha untuk melakukan yang baik, berusaha untuk memperbaiki jika kalau kita salah. Kan? Kita tidak perlu ditambahkan roh, kita perlu ditambahkan pengetahuan, karena manusia tanpa pengetahuan nih. Yang saya paling suka dalam Islam yang paling jadi favorit saya, dosa terbesar, salah satu dosa terbesar ada kebodohan, stupidity. Kenapa? Bukan untuk mendiskriminasi atau untuk mengecilkan orang ya. Kalau kayak orang bodoh, udah dosa lu. Bukan. Ada alasannya. A stupid person, a fool, mereka akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak tahu. Kedua, mereka tidak peduli. Ketiga, kalaupun sudah diberitahu, mereka tidak mengerti. Jadi akan sangat dekat untuk melakukan dosa-dosa yang parah. Jadi itu tuh kayak bibitnya. Bibit dari dosa-dosa adalah kebodohan. When humans diberikan penebusan sia-sia seperti Yesus Kristus disalibkan di kayu salib untuk menjadi kutuk karena dosa kita dan akhirnya menebus semua dosa kita, baik nggak? Baik banget. We cannot feel grateful enough. But that's the problem. Kalau orang setiap hari seumur hidupnya diberikan makanan gratis, rumah gratis, pakaian gratis, apa efeknya? She will not care. He or she will not care. Gratis toh. Saya nggak perlu lakukan apa-apa. Besok saya berdosa juga tetap gratis. Saya ngapain juga tetap gratis. Jadi we will take it for granted. Bukan karena kita jahat. Tapi karena itulah sifatnya. Ketika itulah kodrat dalam dunia ini. Ketika you don't give anything in return for something, you will abuse it. You will exploit it. Dan kamu akan menyia-nyiakan dia. Karena menurut kamu apapun yang kamu lakukan itu sama. Jadi orang yang pertamanya pengorban Yesus di kayu salib. Jika Yesus yang benar-benar berkorban di kayu salib ya. Yang pertama dianggap berharga, semakin tahun dianggap sepele lah, yang penting gue ucap terus beres. Nah itu, take it for granted itu yang akan membuat kita salah. Nah, dan di Islam yang paling saya luar biasa kagum adalah semua dosa kita itu tidak ada yang menanggung. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Kenapa? Saat kita berbuat dosa, kita tahu nggak itu dosa? Tahu sebenarnya. Walaupun orang bilang kayak, aduh saya nggak tahu. Hatimu masa nggak tahu? Hatimu masa nggak merasa kayak klik a little bit? Aduh. Ini kan pasti kita ngerasakan, cuma kita nggak denial. Human kan denialnya sangat tinggi. Nah, ketika kamu rasa saja, itu kan kamu bisa hentikan. Bisa kamu cegah dari dirimu sendiri. Jadi saat kamu melakukan kesalahan, nanti yang harus nebus adalah kamu. Karena kamu yang melakukannya, kamu harus memperbaikinya. Untuk apa? Untuk memperbaiki pertama timbangan kamu di dunia ini. Orang yang kamu salahi harus kamu minta maaf kepada dia supaya kamu bisa dimaafkan dan timbangan kamu bisa bagus. Itu akan berefek ke kehidupan nyatamu. You will become a very responsible person. Kamu akan dipercaya untuk hal-hal lebih tinggi. Hidup kamu akan jauh lebih bagus karena kamu hidup secara teratur. Secara duniawi, secara rohani adalah Allah sangat maha pengampun gitu loh. Kita udah diberikan hidup, nyawa, semua sudah lengkap dari ujung sampai ujung. Gak ada bekas jahitan kan. Gak ada tiba-tiba orang yang tangannya kejahit-jahit kan. Atau yang jantungnya kurang. Lupa gitu Allah turunin. Jantungnya hilang. Gak ada kan. Kita diberikan sudah sangat sempurna. Masa kita dosa juga masih mau maksa Allah yang nebus. Allah gak tagih setiap nafas kita. Otak kita gak ditagih miliaran aja. Udah harus bersyukur. Jadi itu saja, kamu harus mikir, masa dosa kamu juga kamu suruh Allah yang tanggung gitu loh. Keterlaluan gak ini? Udah diciptain, gratis, bagus, lengkap, sempurna. Ngeyel lagi, kan? Tapi Allah maha pengampun karena kita bisa memohon ampun. Harusnya, kalau kita diberikan begitu, gak boleh mohon-mohon dong. Masa dikasih jantung minta hati? Gak boleh kan? Tapi karena Allah maha pengampun, saat kita memohon ampun akan dihitung. Tapi masalah pengampunannya, apakah kamu bisa menebus kekuatanmu sendiri? Cukup itu doang yang kita manusia lakukan di dunia ini. Dunia kamu dapat berkahnya, di akhirat juga kamu dapat berkahnya. Betul? Nah itu yang saya paling kagum dari Gen Z ya, my generation in here. Nih Gen Z kita ini kan sudah terpapar dengan semuanya, kemungkinan semuanya sudah tercukupi ya. Secara teknologi, papan pangan, sandang, semua itu sudah tercukupi. Pendidikan kita juga semuanya sudah tinggi. Di dunia seperti ini, modernisasi ini, kita akan merasa seperti we don't need God kok. Yang gue butuh kerjaan, uang, popularity, fame, dan lain-lain. Gini, our life and our parents' life, by the end of the time, hadapnya bakal kemana? Ke kuburan. Kan? Kira-kira kuburan kan, nggak ada yang tiba-tiba berakhir melayang ke surga karena dia terkenal gitu, karena dia kaya banget, nggak ada kan. Semua yang kita ciptakan pada akhirnya akan hangus kan. Emas atau apapun kalau dibakar juga hangus kan. Jadi by the end of the time semuanya itu kan cuma benda mati kan. Nah kalau kita makin ngejar-ngejar gitu, oke lah. By first you say it's fine, kita nggak apa-apa, have fun saja. Your have fun
mana tahu tomorrow or someday your life end at a very young age. Kalau kita masih belum memanfaatkan semua nih luxury yang udah kita pakai, yang kita udah ada, untuk mencari kebenaran, seperti yang orang tua atau pendahulu-pendahulu kita lakukan, nggak ada namanya exclusivity karena kamu Gen Z, jadi ada jalur yang lebih cepat atau kayak ada jalur lain nih. Kan Gen Z kan suka berpikir gitu ya, ada jalan pintas. Nggak ada jalan pintas ke surga itu. Jalan pintas ke surga masih tetap sama. Seperti yang what our previous generations do. Learn from our history gitu loh. Jangan jadikan kayak our luxury itu jadi kayak alasan supaya sekarang dunia udah modern nih. Nah, nggak boleh jadi kayak alasan dia begitu. Cari aja Tuhan. Kalau nggak mau cari Tuhan, coba didengarkan dulu. Study, belajar. Jadi use our luxury itu untuk belajar lebih dalam. Suatu hari kamu akan merasa apa yang kamu butuh. Sampai kamu merasakan kebutuhan itu, barulah kamu cari yang namanya gimana cara kamu untuk bisa mengabdi pada Tuhanmu yang benar.